Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatah Ali Syaraf Fikri, mahasiswa KPI UMY. Di sini saya akan meresum atau mempresentasikan tentang resum materi, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang pertama yaitu Abu Bakar. Alasan mengapa Abu Bakar dipilih sebagai khalifah, yang pertama yaitu Abu Bakar lebih tua dan senior. Yang kedua, beliau selalu dekat dengan Rasulullah, sehingga tahu cara memimpin umat dan memimpin negara. Yang ketiga, Abu Bakar seorang dermawan yang kaya, maka kekayaannya dapat digunakan untuk memperjuangkan Islam. Yang keempat, Abu Bakar disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang kelima, atau yang terakhir, yaitu mempunyai otak yang cerdas mau bekerja keras untuk umat Islam. Kebijakan-kebijakan beliau. Yang pertama, memberantas kaum murtad dan nabi palsu. Yang kedua, memerangi kaum ingkar zakat. Dan yang terakhir itu pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang Umar bin Khattab atau karakter kepemimpinan beliau pada zaman itu. Yang pertama yaitu keteladanan yang dapat kita ambil dari beliau, yaitu sosok yang berani dan tegas, selalu berperilaku hidup sederhana, menyayangi fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, memiliki nasihat dan wasiat yang bermanfaat bagi umat Islam, dan yang terakhir yaitu memiliki kecerdasan dalam menentukan politik negara dan cara memajukan agama Islam. Umar bin Khattab selama menjadi khalifah. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administrasi untuk daerah yang baru ditemukan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Tahun 638, ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Kebijakan Umar bin Khattab pada zaman itu yaitu yang bagus atau yang bisa dipelajari mungkin kebijakan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kebijakan pembangunan masjid, kebijakan kesehatan masyarakat, kebijakan pembagian wilayah administratif, kebijakan pemisahan antara eksekutif dan yudikatif, ahlul hali wal aqdi, kebijakan pemusyawaratan terbuka, kebijakan pembangunan pusat perbendaharaan negara, dan yang terakhir yaitu kebijakan pembangunan infrastruktur. Dan yang ketiga yaitu karakter kepemimpinan Utsman bin Affan. Prestasi Utsman bin Affan dalam perkembangan Islam yaitu memodifikasi mushaf Al-Quran. Memodifikasi atau bukan modifikasi sih, kayak modifikasi mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, dan perluasan wilayah Islam. Beberapa prestasi yang diraih oleh Utsman bin Affan selama menjadi khalifah: menaklukkan daerah Al-Jannah Persia, menaklukkan Khurasan dan Nashabur di Iran. Setiap hari Jumat, beliau akan memberikan seorang budak, meresmikan Mushaf Utsmani, yaitu kitab suci Al-Quran yang digunakan oleh seluruh umat muslim di dunia ini. Dan yang terakhir itu mengangkat Amr bin As sebagai gubernur di Afrika Utara. Dan yang terakhir yaitu karakter atau kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib adalah salah satu pemimpin yang sering disebut sebagai salah satu kepemimpinan yang paling sukses sepanjang sejarah setelah peninggalan Nabi Muhammad. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, sistem yang dibuat adalah sistem yang merangkul para kaum lemah. Tidak ada keterpihakan terhadap kaum apapun. Semua kaum dirangkul dan menjadi satu. Gaya-gaya kepemimpinan beliau ketika menjabat sebagai khalifah. Yang pertama yaitu gaya otokratis, gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan birokrasi, gaya kepemimpinan karismatik, gaya kepemimpinan transaksional, dan yang terakhir adalah tipe paternalistik. Kebijakan-kebijakan Ali bin Abi Thalib saat menjadi khalifah atau langkah-langkah yang dilakukan Ali bin Abi Thalib sehingga pada pemerintahannya tersebut itu bisa sukses. Pertama yaitu memberhentikan sebagian besar gubernur yang diangkat pendahulunya Utsman bin Affan, kemudian menggantinya dengan tokoh-tokoh lain. Pemberhentian itu
kelihatan bertujuan untuk mengamankan kekhalifahannya. Kemudian Ali memberhentikan Abdullah bin Amir al-Hadrami, gubernur Basrah, dan menggantinya dengan Utsman bin Hunayf. Kebijakan Ali dalam bidang fikih syiasah antara lain yaitu dalam yang pertama yaitu urusan korespondensi, yang kedua urusan pajak, yang ketiga urusan angkatan bersenjata, yang keempat urusan administrasi peradilan. Demikian juga strategi pada perang Siffin, ia memerintahkan pasukannya agar tidak mundur dari medan perang. Kemudian kebijakan Ali yang lain dalam pemerintahan adalah menarik tanah-tanah yang dulu oleh Utsman dihadiahkan kepada para pendukungnya dan hasil tanah itu diserahkan kepada kas negara. Mungkin sekian resum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.